Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dengan suara kata-kata pria parubaya itu, kemudian seorang pria parubaya dengan pakaian indah dengan cepat terbang dari ujung gerbang kota. Dalam sekejap mata, dia telah muncul di gerbang kota. Sepasang mata yang tajam menyapu semua orang di luar kota. Semua orang yang melihatnya menunduk ketakutan. Tentu saja, dalam hal ini, Xiao Yan adalah pengecualian. Akhirnya, mata pria parubaya itu jatuh pada Feng Lun, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Feng Lun, kamu tampak sedikit tidak puas dengan keputusanku. Pria parubaya itu menatap Feng Lun dengan mata menyipit. Sebenarnya, momentum milik Kaisar Petarung Bintang 4 dan orang kuat menindas yang terakhir. Merasakan tekanan kuat ini, wajah Feng Lun tiba-tiba berubah drastis. Sebuah wajah dengan cepat menjadi merah, giginya terkatup, dan semangat juang dalam topan di tubuhnya mengalir dengan cepat, mencoba menahan tekanan ini. Jin Ge, bisakah kamu menelepon Jinge juga? Suara pria parubaya itu sedikit berat. Pada saat yang sama, momentum dan tekanan yang menimpa Feng Lun juga menjadi lebih mengerikan. Tubuhnya, yang sulit untuk ditopang, membungkuk langsung pada saat ini. Kakinya tidak bisa menahan gemetar hebat. Sepertinya dia bisa berlutut kapan saja. Tuan Jincheng, Tuan Feng, Tuan tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi barusan dia sedang terburu-buru, jadi dia memanggil nama Anda secara langsung. Dia hanya ingin memperjelas. Melihat adegan ini, Nona Fang juga sedikit mengernyit dan maju setengah langkah. Meskipun kekuatannya lemah, dia masih ingin melawan kekuatan luar biasa untuk Feng Lun dengan momentum 7 bintang setengah kaisar. Apa yang saya katakan adalah alasannya. Mengapa wanita ini ingin menonjol untuknya? Tapi dia tidak tahu siapa Anda. Pria parubaya itu mencibir. Sepasang mata menyapu ke atas dan ke bawah tubuh menarik Nona Fang, terutama ketika dia melihat bagian belakang wajah halus dan tubuh montok, ada sentuhan cahaya cabul berkedip di bagian bawah matanya. Diundang oleh keluarga raja di kota Helan, dia sudah tahu bahwa putri keluarga Fang akan lewat di sini. Dia memintanya untuk menghentikannya dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa keluarga Fang. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Wang tidak akan menghentikan apa yang mereka lakukan setelah mereka menangkapnya. Singkatnya, selama mereka tidak mati, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, dia menduga bahwa wanita di depannya adalah wanita tertua dari keluarga Fang. Nama nona muda saya adalah Fang Ruyan. Dia adalah wanita muda tertua dari keluarga Fang di kota Helan. Saya harap Tuan Kota Emas dapat melihat ini di permukaan tipis keluarga kami. Itu juga dapat dianggap sebagai membuat seorang teman. Apa ide kotanya? Fang Ruyan melengkungkan tangannya ke pria parubaya di depannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat yang melawan kaisar. Dia hanya bisa menggunakan nama keluarganya untuk menakut-nakuti satu atau dua orang. Saya hanya berharap dia tidak pergi terlalu jauh. Tidak banyak. Namun, Fang Ruyan terkejut dengan jawaban pihak lain. Meskipun keluarga Fangnya bukan keluarga kaya, itu terkenal di daerah kota Wuyu. Namun, apa yang dikatakan orang-orang di depannya benar-benar acuh tak acuh, yang membuat hati Fang Ruyan cukup tenang. Aku akan membayar masuknya resimen tentara bayaran ke kota, termasuk milikku sendiri. Sekarang, tolong biarkan penguasa kota membebaskan orang-orang terlebih dahulu. Raut wajahnya yang cantik berubah dengan cepat. Setelah beberapa napas, Fang Ruyan tenggelam dan berkata kepada orang di depannya. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Alisnya sedikit berkerut, sepertinya dia tersesat dalam meditasi. Kemudian, setelah beberapa napas pendek, hahaha, Nona Fang benar-benar kaya, tapi sayang karena dia ada di sini hari ini, penguasa kota tidak berniat membiarkanmu pergi lagi. Berdengung. Tiba-tiba, pria parubaya itu mencibir. Momentum Kaisar Pertempuran Bintang 4 yang kuat menyapu saat ini. Pada saat yang sama, di bawah momentum yang kuat ini, tubuh halus Fang Ruyan terkunci dan tidak bisa bergerak. Pria parubaya itu tersenyum muram di wajahnya dan mengangkat tangannya. Telapak tangannya dicakar. Telapak tangannya diarahkan ke Fang Ruyan. Kekuatan hisap melonjak hebat. Ketika dia ketakutan, dia menarik tubuh halus yang terakhir untuk memikirkan dirinya sendiri. Wajah Fang Ruyan tiba-tiba berubah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa karena orang-orang di depannya akan menyerangnya, bahkan jika dia adalah seorang kaisar petarung bintang 4 yang kuat, apakah dia akan takut pada keluarga Fang mereka? Tapi sekarang tidak peduli seberapa banyak Fang Ruyan berpikir di dalam hatinya, dia tidak dapat mengubah fakta saat ini. Tubuhnya dengan cepat mendekati orang gila itu tanpa terkendali. Dia melihat bahwa dia akan dikunci oleh Jing'e, dan saat ini, sesosok dengan cepat melintas di depan Jing'e dan menyelamatkan Fang Ruyan. Dia melihat dengan seksama, Feng Lun lah yang baru saja membebaskan dirinya dari kendali yang menindas. Feng Lun, kamu sangat berani. Melihat pria itu adalah Feng Lun, Jing'e langsung marah. Tanpa diduga, pihak lain dengan berani menentangnya. Apakah kamu tidak takut bahwa kaisar yang kuat akan marah? Oh, tujuan resimen tentara bayaran adalah untuk bertanggung jawab atas target sampai akhir. Bahkan jika aku mengambil nyawa ini hari ini, aku tidak akan menyakiti Nona Fang. Mendengar teriakan marah Jing'e, Feng Lun tersenyum dingin dan mengambil sikap yang sangat tegas. Sepertinya, seperti yang dia katakan, dia akan bertanggung jawab atas tujuannya sampai akhir. Ledakan. Melihat Feng Lun seperti ini, semua resimen tentara bayaran di belakangnya melepaskan momentum dan tekanan mereka sendiri di tubuh mereka, terbagi menjadi satu bagian dengan momentum dan tekanan Jing'e, dan saling berhadapan di depan gerbang kota. Tentu saja, bahkan jika 80 orang menghadapi satu orang, di bawah kesenjangan kekuatan absolut, hasilnya juga hancur. Namun, upaya bersama dari 80 orang ini luar biasa. Beranikah Anda bertanya? Dapatkah kekuatan kohesif seperti itu melihat seluruh benua dan menemukan yang kedua? Jelas tidak mungkin. Sayangnya, hari ini mereka bertemu lawan yang tidak bisa dikalahkan. Bagus. Kamu bertanggung jawab sampai akhir. Karena kamu dengan tulus ingin mati, penguasa kota akan menyelesaikanmu hari ini. Wajah Jin Ge dingin. Sementara suara itu jatuh di mulutnya, dia meninju Feng Lun di udara. Semangat juangnya yang agung segera mengembun menjadi tinju yang hampir substantif dan bertabrakan dengan Feng Lun. Meskipun yang terakhir melawan dengan sekuat tenaga, ia dikalahkan oleh pejuang bintang 4. Bahkan jika dia tidak mati, dia berada di ambang cedera serius dan kematian. Paman Feng Lun. Melihat luka berat Feng Lun, Feng Lai langsung kaget dan pucat pasi. Dia bergegas ke yang terakhir. Melihat Feng Lun, yang lemah dalam darah dan ki, kebohongan Feng ketakutan sekaligus marah. Dia tiba-tiba berbalik. Momentum semi-kaisar bintang 3 di tubuhnya mengalir deras, dan semangat juangnya bergegas menuju gorila emas. Jahe, mata Feng Lai merah, jantungnya meraung marah, dan tubuhnya bergegas maju. Yang terakhir mencibir dengan jijik dan berkata, aku benar-benar ingin mati. Bahkan kaisar setengah bintang 3 berani maju ke depan. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dengan itu, satu pukulan dilempar ke depan lagi. Pukulan itu barusan hampir bisa membunuh Feng Lun, yang merupakan kaisar bintang 8,5. Jika pukulan ini jatuh pada kebohongan Feng, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kemudian, di saat berikutnya, tinju yang hampir mengembun menjadi substansi meledak tiba-tiba. Seringai di sudut mulut Jing'e juga berangsur-angsur meluas, dan kemudian berangsur-angsur menyatu, menghilang dan diturunkan. Kemudian, orang banyak melihat ke atas. Seorang pemuda berbaju hitam berdiri di depan Feng Lai, menghentikan Feng Lai dengan satu tangan, memunggungi Jing'e, dan mengulurkan telapak tangannya yang lain. Tampaknya dia secara tidak sengaja memblokir pukulan yang terakhir. Kamu nak, bahkan jika kamu ingin menjadi pahlawan, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria muda berbaju hitam perlahan mengangkat kepalanya, mengangkat wajah muda, perlahan berbalik dan menatap Jing'e di bawah matahari, tawa samar menyebar di depan gerbang kota. Xiao Yan dengan santai membubarkan serangan Jing'e. Pada saat yang sama, dia berbalik perlahan dan saling memandang sambil tersenyum. Sampai saat ini, semua orang di depan gerbang kota kembali kepada Tuhan satu persatu, mengikuti reputasinya, dan banyak mata tertuju pada Xiao Yan seperti sorotan. Kemudian, wajah semua orang yang hadir berubah dalam sekejap. Wajah semua orang mau tidak mau muncul dengan keterkejutan yang dalam. Terutama wajah orang-orang di tim tentara bayaran sangat luar biasa. Wajah semua orang, termasuk Nona Fang saat ini, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa sebagai kaisar pertempuran bintang 4,
Jin Ge bahkan tidak dapat menghentikan Feng Lun, tentara bayaran terkuat di tim tentara bayaran mereka saat ini. Pria muda berjubah hitam di depannya mematahkannya dengan mudah. Ini luar biasa. Di depan orang banyak, Fang Ruyan, yang baru saja meminum pil untuk Feng Lun, menatap mata indah Xiao Yan. Jika Anda dapat menahan serangan Kaisar Petarung Bintang 4 dengan begitu mudah, saya khawatir kultivasi orang-orang di depan Anda setidaknya di atas Kaisar yang bertarung. Doudi, orang kuat Doudi yang masih muda. Fang Ruyan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam hatinya. Warna kejutan di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya, pikirannya melayang. Pada saat yang sama, orang yang lewat di luar gerbang kota juga dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan saat ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengamati Xiao Yan, dan suara diskusi dengan cepat menyebar di depan gerbang kota. Bahkan arus orang di dalam gerbang kota juga tertarik dengan pergerakan di sini. Ketika orang-orang itu melihat Xiao Yan yang sedang berhadapan dengan Jinge saat ini, mereka segera menunjukkan senyum Schadenfreude di wajah mereka. Namun, ketika mereka mengetahui kengerian Xiao Yan dari kata-kata orang yang lewat di sekitar mereka, orang-orang yang terkejut di sekitar mereka dengan cepat menyebar keluar, dan lebih banyak orang berkumpul di sini. Di lapangan, Jinge menatap Xiao Yan di depannya dengan wajah rendah. Dari gerakan mudah yang terakhir tadi, tidak sulit untuk melihat bahwa pemuda berbaju hitam di depannya juga seorang petarung yang kuat. "Kamu siapa?" Suara Jinge rendah. Jika seseorang di depannya tidak tiba-tiba menembak, Ali saat ini sudah menjadi kabut darah. "Apakah kamu perlu tahu?" Xiao Yan saling memandang dengan tenang dan mengabaikan warna suram di wajah Jinge. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan orang-orang di aula hantu di tengah Kaisar Bintang 7 dapat dibunuh. Orang-orang di depannya hanyalah Kaisar Petarung Bintang 4. Dia bisa membunuh yang terakhir dengan avatarnya, apalagi melakukannya sendiri. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang sedikit menghina, otot-otot Jin Ge di sudut matanya bergetar. Melihat ini, Kapten Gou di samping segera bergerak di dalam hatinya dan maju dengan mencibir, berusaha tampil baik di depan Jin Ge. Berani sekali. Tidakkah kamu tahu ini adalah kota Wuyu? Ketika kamu datang ke sini, siapapun yang bertemu tuan kota kami harus memberi hormat dengan hormat. Kamu berani membuat kesalahan. Ini benar-benar. Bang! Namun, sebelum kata-kata Kapten Gou jatuh, tubuh yang terakhir tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Jika tidak ada kesalahan, ini harus menjadi akhir dari Ali. Tapi sekarang, orang-orang di kedua belah pihak telah mengubah posisi mereka. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini juga membuat orang-orang hadir sekali lagi, dan tubuh banyak orang gemetar. Terutama para penjaga berbaju merah dan kuning bergerak mundur tanpa sadar, seolah-olah mereka takut membawa bencana bagi ikan-ikan di kolam. Dia membunuh bawahannya di depannya. Perbuatan orang di hadapannya itu tak pelak lagi memukuli wajahnya di depan orang banyak. Bagaimana dia tidak membuat Jinge marah? Namun, begitu dia berpikir bahwa pihak lain juga seorang pejuang yang kuat, amarahnya ditekan secara paksa. Sebagai seorang kaisar yang bertarung, dia tahu berapa banyak energi yang dimiliki orang-orang di level ini. Sama sekali tidak bijaksana untuk berkonflik dengan kaisar petarung yang kuat demi seekor anjing yang berlari di tingkat setengah kaisar. Apalagi Kapten Gou sudah mati sekarang. Bahkan jika dia bergerak, sudah terlambat untuk menebus kerugian apapun. Tuan, apa artinya ini? Kalaupun ingin membunuh seekor anjing, Anda harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Jinge berkata dengan wajah muram. Momentum di tubuhnya perlahan menyebar keluar dan menindas Xiao Yan di depannya. Dengan alasan tidak mengetahui pencapaian pasti pihak lain, metode ini sangat aman. Itu tidak akan benar-benar memulai konflik, juga tidak akan membuatnya lebih lemah dari pihak lain. Bahkan jika dia ingin memulai, belum terlambat untuk memulai ketika dia mengetahui pencapaian pihak lain. Wajah Xiao Yan dingin. Dia tidak berniat untuk campur tangan dalam masalah ini, tapi kebohongan bergegas maju pada saat kritis. Xiao Yan tidak ingin melihat kebohongannya mati, jadi dia melakukannya. Untungnya, di hadapan Kaisar Petarung Bintang 4, Xiao Yan sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menekannya. Dia berbicara terlalu banyak omong kosong dan membuat banyak kebisingan. Adapun mengatakan bahwa dia adalah seekor anjing, bukankah itu penghinaan terhadap anjing itu? Xiao Yan mencibir. Sementara kata-katanya jatuh, hatinya bergerak,
dan momentum kuat di tubuhnya bergegas menuju Jingge di depannya tanpa syarat. Ah! Pada saat itu, wajah Jingge tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan tangis. Dibandingkan dengan keduanya, momentum Xiaoyan seperti gelombang yang mengamuk, seperti tsunami, bergegas ke arahnya, sementara momentum Jingge seperti sungai yang akan dihancurkan di bawah tsunami. Pihak lain bisa dikatakan hancur, sangat mudah untuk mengompres momentum di tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah orang-orang yang berkumpul di sini juga berubah secara dramatis. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan menatap Xiaoyan. Tanpa diduga, pemuda berjubah hitam muda ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sehingga dia bahkan bisa menekan Jingge, yang merupakan bintang 4 Doudi. Bukankah itu berarti, prestasinya setidaknya telah mencapai bintang 5 Doudi? Baik sekarang, meskipun kedua belah pihak bertarung melawan Kaisar, pada level ini, jarak antara masing-masing bintang sangat besar. Bahkan jika Jingge adalah Kaisar petarung bintang 4, dapat dikatakan bahwa tidak ada tingkat kemenangan di hadapan Xiaoyan, yang merupakan Kaisar petarung bintang 5. Ini bisa menjelaskan mengapa ekspresi wajah Jingge berubah 180 derajat setelah mengetahui kultivasi Xiaoyan. Tidak, kamu pergi saja ke kota. Melihat kengerian Xiaoyan, Jingge segera tidak berani menghentikannya. Dia dengan cepat berbalik, minum dan mundur penjaga yang bersembunyi di belakangnya, minggir, membuat isyarat undangan ke Xiaoyan, meremas senyum di wajahnya dan berkata, "Setelah Anda, Tuan." Melihat ini, Xiaoyan juga tidak sopan. Dia menepuk Ali di belakangnya dengan satu tangan. Yang terakhir tertegun untuk mengikuti. Lalu ada sekelompok tentara bayaran di belakang. Mereka merasa tidak praktis dan hati-hati ditindaklanjuti. Adapun Fang Ruyan, sejak awal, mata indah yang terakhir mengunci Xiaoyan hingga tubuh Xiaoyan terhalang oleh tim selanjutnya. Gadis itu melintas di depan matanya dan menoleh. Ketika dia melihat sekeliling, Feng Lun sudah dibawa pergi oleh orang-orang di tim. Setelah kelompok itu menghilang di gerbang kota, Jingge, yang berdiri membungkuk di samping gerbang kota, perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya sangat muram, tetapi pada saat yang sama, itu sudah dipenuhi keringat di dahinya. Di kota Wuyu, resimen tentara bayaran semuanya telah memasuki kota. Orang-orang mengikuti Xiaoyan dan terus berjalan menuju kota untuk waktu yang lama. Mereka tidak berhenti sampai ada batas yang tidak terlalu ramai. Orang-orang di belakang mereka juga berhenti dan menatap Xiaoyan bersama. Di depan orang banyak, Xiaoyan berbalik perlahan dan menatap Ali. Pada saat ini, wajah yang terakhir masih terlihat sedikit kesurupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa beruntung menyelamatkan nyawa orang kuat yang melawan Kaisar. Selain itu, orang kuat yang melawan Kaisar masih akan sangat kuat. Apa yang terjadi barusan membuat arwah Alex sangat kesurupan, seolah-olah semua ini adalah mimpi. Ali, Xiaoyan tersenyum dan bertanya dengan nada ragu-ragu. Ah, ketika Alex mendengar pidato itu, rasanya seperti seseorang dalam mimpi tiba-tiba terbangun, dan kemudian dia kembali normal. Begitu dia melihat orang di depannya, dia segera bangun, membungkuk kepada Xiaoyan dan berkata dengan hormat. "Tuanku, saya tidak tahu identitas saya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." "Saudara Ali, sama-sama. Saya lebih baik menelepon Anda seperti sebelumnya." Melihat penampilan kebohongan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan jatuh dengan sedikit senyum. Yang terakhir masih tidak berani ceroboh. Setelah bujukan berulang Xiaoyan, yang terakhir secara bertahap menenangkan pikirannya. "Saya tidak menyangka bahwa saudara Xiaoyan akan menjadi kaisar pertempuran bintang 5 yang kuat. Sejujurnya, saya telah melihat orang-orang terkuat, tapi itu hanya belati emas dari bintang 4 melawan kaisar. Saya tidak menyangka bahwa saya cukup beruntung untuk menyelamatkan seorang kaisar petarung bintang 5 yang kuat. Lihat siapa yang berani mengatakan bahwa saya ikut campur dalam urusan mereka di masa depan." Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Xiaoyan, dia segera tertawa bersama Xiaoyan dengan temperamennya yang terbuka. Tepat di antara dua orang yang tertawa, saudara lelaki di belakang mereka bergegas ke arah mereka. Feng Lun, yang terluka dan tidak sadarkan diri, dibawa di antara mereka. Ah, bohong melihat ini. Senyumnya hanya menunjukkan di wajahnya konvergensi cepat. Sebaliknya, dia sangat khawatir. Ali dengan cepat melangkah maju, meraih telapak tangan Feng Lun, dan memasuki tubuh Feng Lun untuk memeriksa lukanya dengan cepat. Pada saat ini, wajah Feng Lun sangat putih.
Meskipun dia baru saja menelan 2 pil urutan kedua, hasilnya tidak ideal. Bagaimanapun, dia dipukul keras oleh seorang kaisar petarung bintang 4. Ini tidak dapat dengan mudah dipulihkan hanya dengan pil tingkat kedua. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, Feng Lun bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Paman Feng Lun, saat penjelajahan semakin dalam, raut wajah Ali benar-benar menjadi semakin cemas. Alisnya sangat menyatu, hampir meneteskan air. Kegelisahan di hatinya membuat nafas Ali menjadi mendesak. Tidak ada gunanya. Cedera kepala Feng terlalu serius. Pilku bisa, memainkan peran apapun. Dia mungkin. Selain itu, Fang Ruyan datang dengan permintaan maaf di wajahnya yang cantik. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu yang menghibur, dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia melihat akhirnya. Cedera Feng Lun terlalu serius. Dia dipukul keras oleh seorang kaisar petarung bintang 4. Dalam keadaan ini, kemungkinan bertahan hidup hampir dapat diabaikan. Bahkan dengan bantuan pil tingkat kedua, dia tidak dapat pulih. Sekelompok tentara bayaran di belakang mereka mendengar kata-kata Fang Ruyan, dan suasana santai turun lagi. Wajah semua orang menunjukkan warna kebencian yang dalam. Jahe, memikirkan bahwa Feng Lun akan meninggalkannya selamanya di hadapannya, Ali sangat marah. Napas yang baru saja pulih di tubuhnya naik lagi, dan tubuhnya yang berdiri tidak bisa menahan gemetar hebat. Coba saya lihat, orang-orang belum mati. Mengapa kamu begitu sedih? Xiao Yan, yang menyadari hal ini, membisikkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan juga diletakkan di bahu Ali. Kekuatan jiwa besar mengalir ke tubuh yang terakhir dan dengan cepat menekan semangat juang kerusuhan. Begitu dia mengatakan ini, apakah itu bohong? Fang Ruyan di satu sisi, atau orang-orang dari resimen tentara bayaran di belakangnya, mereka semua langsung menatap Xiao Yan. Jika kita mengatakan siapa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Feng Lun di lapangan saat ini, tidak perlu dikatakan lagi. Secara alami, itu adalah Xiao Yan. Saat ini, Ali juga memfokuskan harapannya pada Xiao Yan. Saat ini, apakah Xiao Yan dapat menyelamatkan Feng Lun atau tidak, itu adalah satu-satunya cara dan kemungkinan yang paling penuh harapan. Merasakan mata orang-orang, Xiao Yan tersenyum percaya diri dan mendatangi Feng Lun, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Begitu telapak tangannya dibalik, sebuah pil hijau zamrud seukuran lengkeng muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah pil penyembuhan tingkat ketiga. Ini memiliki efek unik pada orang yang terluka parah. Dengan itu, tidak ada gunanya menyebutkan luka di tubuh Feng Lun. Sedini sebelumnya, ketika Ali masih mencari Feng Lun dengan hati-hati, kekuatan jiwa Xiao Yan telah ditarik dari tubuh Feng Lun. Orang ini juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang cedera yang terakhir. Sejujurnya, Xiao Yan benar-benar tidak terlalu peduli dengan cedera ini. Dengan pil tingkat ketiga di tubuhnya, Xiao Yan dapat pulih dari cederanya dengan meminum pil apapun. Mengambil pil itu, Xiao Yan mengambilnya untuk Feng Lun tanpa ragu-ragu. Dalam waktu singkat, di bawah aksi pil tingkat ketiga, vitalitas obat menyebar dengan cepat di tubuh Feng Lun. Cedera di tubuh Feng Lun juga pulih dengan cepat dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa disadari, bahkan wajahnya yang pucat berangsur-angsur menjadi normal, meskipun lukanya belum sepenuhnya hilang, tapi ini saja mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat ini, kebohongan tiba-tiba menunjukkan senyum kejutan di wajahnya yang penuh warna hei, sementara Fang Ruyan, sepasang mata yang indah, telah menatap Xiao Yan. Saat Xiao Yan mengeluarkan pil, Fang Ruyan yakin Feng Lun akan lolos kali ini. Pil tingkat ketiga, bahkan di keluarga mereka, tidak bisa mendapatkan banyak. Xiao Yan di depannya bisa mengeluarkannya dengan begitu tenang hanya untuk menyelamatkan orang luar. Saya tidak dapat membayangkan betapa kayanya informasi orang dalam. Namun, apa yang membuat Fang Ruyan merasa bersemangat saat ini bukanlah pil Xiao Yan, tetapi kultivasi Kaisar Petarung Bintang 5. Sekarang, posisi mereka di kota Helan akan segera hilang. Tujuan dia kembali ke keluarga adalah untuk memberikan sedikit kontribusi kepada keluarga untuk mengatasi kesulitan bagi keluarga. Meskipun dia juga tahu bahwa pencapaiannya sendiri tidak dapat mengubah apapun, keluarganya berada dalam kesulitan besar. Sebagai wanita tertua di keluarga, Fang Ruyan harus kembali ke keluarga. Awalnya, perasaan batin Fang Ruyan sangat berat di sepanjang jalan, tetapi sampai dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, hati putus asa Fang Ruyan akhirnya membangkitkan secercah vitalitas. Tuan Xiao Yan,
saya ingin tahu apakah saya bisa. Tidak, saya tidak tertarik pada hal-hal di antara kedua keluarga Anda. Tolong bantu diri Anda sendiri. Namun, sebelum kata-kata Fang Ruyan jatuh, Xiao Yan diam-diam menolaknya tanpa melihat ke belakang. Penegasan dalam kata-kata itu membuat wajah cantik Fang Ruyan memutih dengan cepat. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia mengatakan undangannya, pihak lain akan menolaknya terlebih dahulu. Tuan Xiao Yan, saya dengan tulus berharap dapat mengundang Anda untuk membantu keluarga kami melalui kesulitan ini. Selama Anda dapat membantu keluarga Fang kami melalui kesulitan, saya berjanji apapun yang Anda inginkan. Jika Anda suka, saya bisa. Di akhir kalimat, wajah putih cantik Fang Ruyan tidak bisa membantu menunjukkan warna merah, dan matanya yang indah penuh dengan keraguan, tetapi pada akhirnya, dia menggigit gigi peraknya dengan keras dan berkata dengan cepat. Jika Anda suka, saya ingin menjadi selir Anda. Saya mohon Tuan Xiao Yan untuk melakukannya sekali. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Bahkan kebohongan, yang dekat dengan satu sisi, dikejutkan oleh kata-kata Fang Ruyan begitu wajahnya rileks. Tapi kemudian, wajah Xiao Yan dengan cepat kembali normal. Maaf, saya terbiasa bepergian sendiri, tetapi saya tidak terbiasa. Nona Fang, sebaiknya saya mengundang ahli lain. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berbalik dan berjalan menuju jalan yang sepi. Fang Ruyan menatap punggung Xiao Yan dengan mata yang indah. Gigi Bei menggigit bibir merahnya, dan matanya yang indah dengan cepat berubah menjadi merah. Setelah membantu resimen tentara bayaran Feng Lun memasuki kota Wuyu, Xiao Yan juga pergi tanpa henti. Baginya, ini hanyalah perhentian pertamanya di Gurun Barat. Yang ingin dia tuju adalah daerah yang lebih sejahtera. Hanya di sana Xiao Yan bisa melihat yang sebenarnya kuat. Ketika Xiao Yan pergi, tim tentara bayaran juga mengikuti dan pergi dari sini. Fang Ruyan mengikuti tim dengan wajah tersesat dan ragu-ragu di dalam hatinya. Dilihat dari tindakan Jin Ge, dia jelas ingin mengendalikannya. Saya khawatir dia ingin menggunakan dia untuk mengancam keluarga Fang. Jika Xiao Yan tidak melakukannya hari ini, konsekuensinya akan mengerikan. Sayang sekali Xiao Yan telah pergi sekarang, dan tidak ada yang bisa membantunya lagi. Pada saat yang sama, di sisi lain, di dalam kereta, Feng Lun masih dalam keadaan koma, tetapi wajahnya telah membaik secara signifikan. Itu tidak terlalu jauh dari bangun. Selain Feng Lun, Ali akhirnya melepaskan luka Feng Lun, tapi dia telah memikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Dia tidak bodoh. Dari tindakan Xiao Yan sebelumnya, kebohongan bisa menebak secara kasar bahwa orang-orang yang mengguncang kembali Warcraft di Gobi beberapa hari yang lalu, aku khawatir Xiao Yan tidak salah. Memikirkan hal ini, kebohongan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Saya pikir tim mereka sangat beruntung sehingga mereka dapat menghindari serangan Warcraft berulang kali, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa, keberuntungan, beberapa kali akhirnya diberikan oleh Xiao Yan. Jika bukan karena keberadaan yang terakhir, saya khawatir bahkan jika resimen tentara bayaran mereka bisa datang ke sini, jumlah orang yang hidup tidak akan melebihi satu tangan. Tiba-tiba, Ali sepertinya memikirkan sesuatu. Dia ingat bahwa sebelum Xiao Yan pergi, dia telah menjejalkannya dengan gulungan dan tidak pernah membukanya. Sekarang dia bisa melihat saat tidak ada orang di sekitar dan Feng Lun tidak bangun. Namun, ketika Ali menemukan bahwa apa yang Xiao Yan berikan padanya sebenarnya adalah volume keterampilan kayu tingkat menengah tingkat roh, keterkejutan dan kegembiraan di hati seluruh orang melonjak ke dalam hatinya seperti letusan gunung berapi. Sejumlah keterampilan tingkat spiritual sudah cukup untuk mengubah jalan hidupnya di masa depan, dan Xiao Yan adalah orang yang akan mengubahnya. Ahlai memegang gulungan zamrud di tangannya. Xiao Yan muncul di benaknya dan menyimpannya dengan kuat di dalam hatinya. Wilayah Silin. Di gunung yang tidak terlalu jauh dari Sahepo, seorang lelaki tua yang baik hati berjubah rami duduk di sini. Orang tua itu memainkan formula kultivasi di antara kedua tangannya, yang merupakan embusan napasnya. Antara langit dan bumi, energi langit dan bumi tampaknya telah menerima perintah, berpikir bahwa lelaki tua itu datang bersama. Dengan kultivasi yang begitu lambat, napas di tubuh lelaki tua itu juga naik dengan kecepatan yang sangat lambat. Sampai saat tertentu, tubuh lelaki tua dengan mata tertutup sedikit bergetar, berhenti berkultivasi, kelopak matanya sedikit bergetar, dan matanya yang tertutup terbuka untuk mengungkapkan sepasang mata mendung berikutnya.
Orang ini adalah pemimpin sekte Daun Layu. Daun jatuh ke langit. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia mengerutkan kening sepanjang jalan dan melihat ke barat. Samar-samar dia memperhatikan bahwa sepertinya ada seseorang, atau segumpal jiwa, datang ke arahnya. Wei Hao. Ye Luotian bingung. Dari perilaku pihak lain, sangat mungkin dia datang untuk dirinya sendiri, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan sisa jiwanya? Silahkan. Ye Luotian memiliki ide aneh ini di dalam hatinya. Melihat wilayah barat, jika seseorang dengan jiwa yang tersisa mengambil inisiatif untuk menemukannya, saya khawatir dia hanya bisa meminta bantuannya. Bagaimanapun, reputasi Luotian di luar masih sangat baik. Namun, saat pria itu secara bertahap mendekat, kerutan ringan Luotian tidak bisa menahan kerutan. Dari jiwa yang tersisa, dia melihat jejak nafas yang familiar. Apakah kamu kenal dia? Ye Luotian mengerutkan kening dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Secara teori, ini seharusnya tidak. Orang-orang yang dia kenal sangat kuat dan berkuasa. Mereka semua melawan kaisar. Bagaimana mereka bisa begitu malu? Namun, kenyataannya adalah bahwa ketika jiwa yang tersisa menjadi lebih dekat dan lebih dekat, Anda Luotian tiba-tiba menemukan bahwa jiwa yang tersisa sebenarnya adalah orang dari aula hantu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Sadar akan hal ini, kamu Luotian terkejut. Dia masih tahu sesuatu tentang kekuatan orang ini. Di tengah pertarungan Kaisar Bintang 7, beberapa orang di wilayah barat bisa menjadi lawannya, tetapi benar-benar tidak terbayangkan bahwa dia akan terlihat seperti ini. Setelah beberapa saat, pria itu muncul di depan Ye Luotian. Melihat hanya ada satu jiwa yang tersisa di depannya, tubuhnya hampir transparan, dan bahkan sulit untuk menangkap sosok tubuhnya. Kejutan di hati Ye Luotian menjadi lebih kuat. Bukankah orang ini akan menangkap Xiao Yan, tapi bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Apakah itu Xiao Yan? Ye Luotian berpikir dengan kaget di lubuk hatinya. Pada saat yang sama, dia berpura-pura peduli dengan orang-orang di depannya. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ini Xiao Yan, orang gila itu. Kekuatannya jauh di atasku. Aku meremehkannya. Bas. Mendengar kata-kata orang-orang di depan saya, lubuk hati saya sepanjang jalan seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, yang memicu badai dalam waktu singkat. Dia mengatakan bahwa Xiao Yan melakukan semua ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bisakah Kaisar Petarung Bintang 5 mengalahkan Kaisar Petarung Bintang 7 seperti ini? Tapi kemudian, ketika kamu Luotian mengingat apa yang terjadi di pegunungan Silin hari itu, hatinya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Ya, bersama dengan orang-orang dari 4 keluarga yang merupakan Kaisar Pertempuran Bintang 5, mereka bukan Jenderal Xiao Yan. Kekuatannya telah lama melampaui lawan-lawannya di level yang sama. Jika ada yang berani memperlakukannya sebagai Kaisar Pertempuran Bintang 5, itu akan menjadi kematian. Ayo, beri aku sumber jiwa di cincinmu. Tubuhku telah hancur dan sumber jiwa telah rusak parah. Sekarang aku harus memperbaikinya dengan sumber jiwa di tanganmu, ayo. Tidak terlalu peduli, sosok itu buru-buru berteriak pada Ye Luotian. Mendengar pidato itu, kamu Luotian tanpa ekspresi. Matanya menyapu ke atas dan ke bawah pria yang hampir transparan di depannya, dan jejak sarkasme mengalir ke mata tuannya yang gelap. Ye Luotian tidak sopan dengan apa yang disebut, memukul anjing yang tenggelam dengan tongkat. Dia masih ingat betapa kuat dan sombongnya pria di depannya ini. Tapi sekarang pihak lain telah berakhir seperti itu. Kamu Luotiandi secara alami tidak ingin menyelamatkannya. Brengsek, apa yang masih kamu lihat? Beri aku asal-usul jiwamu dengan cepat, atau begitu aku melaporkannya ke atas, kamu Sekte Daun Layu tidak akan pernah ingin mendominasi wilayah barat lagi. Sosok itu meraung marah. Ketika kamu Luotian mendengar pidato itu, wajahnya sedikit berubah. Begitu telapak tangannya dibalik, masa cahaya putih susu seukuran bola basket muncul di tangannya. Telapak tangannya terentang ke depan dan mengirim massa ringan ke sosok itu. Inilah asal mula jiwa. Itu hampir sama. Sosok itu mencibir, telapak tangan yang tidak nyata itu terentang ke depan, dan ingin menghubungkan cahaya Bima Sakti ke tangannya. Namun, pada saat berikutnya, sumber jiwa di telapak tangan Ye Luotian tiba-tiba diterima. Hampir pada saat yang sama, hisapan yang mengerikan keluar dari tengah telapak tangan Ye Luotian. Untuk sesaat, tubuh ilusi bayangan manusia langsung tersedot ke telapak tangan.
Pria yang sekarat itu masih ingin memerintahkan sekte kami lagi. Haruskah kami benar-benar takut padamu? Karena kamu mengirimnya ke pintu, Benzong akan membuat terobosan dengan kekuatanmu. Ye Luotian minum dengan dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Jiwa ilusi yang dipegang erat di telapak tangannya diserap ke dalam tubuhnya dan disempurnakan dengan gila-gilaan, sehari kemudian. Setelah meninggalkan kota Wuyu, Xiaoyan terus pergi ke barat sepanjang jalan, terbang ke depan tanpa tujuan dan perlahan. Sekarang dia telah membuat kesepakatan dengan orang-orang dari 4 gerbang utama dan akan bertemu di luar makam kuno Tianjue setahun kemudian. Xiaoyan tidak terburu-buru. Seperti yang dikatakan Dong Chuan, Xiaoyan tidak bisa membuka makam kuno Tianjue hanya dengan mengandalkan langkah Tianjue. Daripada menyia-nyiakan usahanya, Xiaoyan berpikir lebih baik menerobos di gurun barat yang luas ini. Meskipun wilayah Sihuang terletak dalam kehancuran, kemakmuran di sini tidak lebih buruk daripada wilayah Silin. Bahkan, karena lingkungan di sini, orang-orang di sini tampaknya lebih kuat daripada di wilayah Silin. Ini hanya dapat dilihat oleh kota Wuhou di pinggiran wilayah Sihuang. Kota Wuyu hanyalah kota terluar. Ada kaisar pertempuran bintang 4 yang kuat di kota. Gurun barat sangat luas dan tak terbatas. Sulit membayangkan betapa kuatnya yang kuat akan ada di tengah gurun barat. Menurut Han Dong, aliansi herbalis ada di gurun barat. Dengan kekuatan yang begitu besar, benteng yang dipilih semuanya berada di gurun barat. Bisa dibayangkan bahwa mereka sangat mementingkan gurun barat. Setelah perjalanan sehari, Xiaoyan tidak berdaya melihat gobi yang luas di depannya. Ketika dia melihatnya, dia melihat tempat yang sunyi dan sepi. Tidak ada orang dalam 100 mil. Bahkan gunung-gunung yang dia lihat sepi. Pasir dan batu berguling, membuat suara tabrakan yang jelas, yang menyebar jauh dan luas di langit. Daerah ini dapat digambarkan sebagai hilangnya burung di ribuan gunung dan menghilangnya manusia di ribuan jalur. Kemandulan gurun barat jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Namun, meskipun demikian, hati Xiaoyan tenang. Dia sudah lama terbiasa dengan lingkungan ini. Xiaoyan pergi jauh-jauh ke barat sampai siang. Di kejauhan, sebuah kota muncul. Namun, Xiaoyan tidak bermaksud untuk tinggal. Apa yang ingin dia tuju adalah tempat di mana yang kuat sebenarnya berkumpul. Hanya di sana Xiaoyan dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa henti, tubuh Xiaoyan masih terbang tinggi di atas langit, menatap kota di bawah, dan matanya menunjukkan sentuhan kekaguman. Meskipun kota ini tidak sebanding dengan kota Wuyu, kemakmurannya masih luar biasa. Selain itu, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiaoyan, hampir semua orang di kota ini adalah semi-kekaisaran yang kuat, dan bahkan ada 4 kaisar pertempuran yang kuat. Dan saat kekuatan jiwa Xiaoyan akan pulih, napas aneh terdeteksi dalam eksplorasi kekuatan jiwanya. Hah! Dengan cemberut, tubuh Xiaoyan, yang melompat ke depan dengan cepat, berhenti. Tubuhnya berada di udara dan melihat ke bawah. Di kota di bawah, di taman besar lainnya, di suatu tempat, saat ini, ada 3 pejuang kuat yang saling berhadapan. Di halaman, 2 kelompok orang berdiri saling berhadapan, dan kedua belah pihak menjadi bermusuhan. Mereka semua melepaskan momentum dan otoritas yang kuat. Mereka bertarung satu sama lain di halaman dan saling menatap. Wang Xiang, kamu sebaiknya tidak pergi terlalu jauh. Bahkan jika kamu menginjakkan kaki di Kaisar Pertempuran Bintang 5, jika kamu ingin menelan keluarga Fang kami, kamu harus melihat apakah kamu memiliki nafsu makan yang besar. Petik 2. Di halaman, di depan sekelompok orang dengan punggung menghadap ke rumah, seorang pria parubaya yang tegas dengan jubah brokat sedang menatap kerumunan yang berlawanan dengan mata dingin. Seorang lelaki tua berjubah emas, yang dipimpin olehnya, berkata dengan nada yang sangat rendah. Hehe, keponakan, kamu dan aku telah tinggal bersama di kota Helan selama bertahun-tahun. Itu juga teman keluarga. Karena itu, dari sudut pandang ini, aku tidak ingin melawanmu. Mendengar persamaannya, lelaki tua berjubah emas itu tersenyum tipis, lalu memutar suaranya dan melanjutkan. Namun, Anda juga harus tahu bahwa satu gunung tidak dapat mentolerir 2 harimau. Bagaimanapun, 2 keluarga tidak dapat hidup pada saat yang sama di kota Helan. Sekarang keluarga Wang saya sedang bangkit. Cepat atau lambat, Helan kota tidak akan lagi memiliki status keluarga Fang Anda. Demi ayahmu, saya akan memberi Anda 3 hari lagi. Setelah 3 hari,
Keluarga Fang Anda akan pindah atau Anda akan kembali ke keluarga Wang saya, menjadi cabang dari keluarga saya. Keluarga Wang. Saat itu, Anda juga bisa tinggal di kota Helan. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Wang saya karena tidak memikirkan cinta lama. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah brokat itu berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat yang sama, dengan perubahan kulitnya, napas dan tekanannya yang tebal juga menyebar dari tubuhnya dan menindas orang-orang dari keluarga Fang di seberangnya. Rasakan momentum kuat dari lelaki tua dalam jubah brokat, Rao didasarkan pada inti persamaan, dan wajahnya tidak tahan untuk berubah. Dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3, tidak ada bandingannya dalam menghadapi momentum dan tekanan dari Kaisar Petarung Bintang 5. Bersenandung. Pada saat yang sama ketika wajah keluarga Fang berubah, seorang lelaki tua berbaju hijau tiba-tiba mendengus dan berpikir. Kekuatan kuat milik Kaisar Petarung Bintang 4 melonjak keluar dari tubuhnya, menghadap Wang Xiang, menyatukan momentum keluarga Fang di belakangnya, itulah yang menghentikannya. Maafkan orang lain dan maafkan orang lain. Wang Xiang, keluarga Wang Anda sekarang adalah keluarga terbesar di kota Belanda. Keluarga Fang jauh lebih rendah daripada keluarga Wang, tetapi dalam hal ini, mengapa Anda harus agresif? Pria tua berbaju biru itu maju 2 langkah perlahan, karena dia berada di bawah tekanan pihak lain, membuat setiap langkahnya terlihat sangat berat. 2 jejak kaki dangkal tertinggal di tanah datar. Dapat dibayangkan bahwa lelaki tua berbaju hijau itu melawan tekanan yang mengerikan. Namun, Rao begitu. Ekspresi wajah lelaki tua itu terlihat cukup tegas. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan keluarga Fang mengalami kecelakaan, apalagi mengeluarkan keluarga Fang dari kota Helan. Yuanxing, kupikir kamu telah memberimu wajah beberapa kali karena kamu adalah Kaisar Petarung Bintang 4. Don. Ini adalah masalah antara keluarga Wang dan keluarga Fang. Sebagai orang luar, Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan Anda sendiri. Jika tidak, saya tidak akan peduli apa kekuatan Anda. Jika Anda tidak mau menyebabkan masalah bagi dirimu sendiri, lebih baik kamu meninggalkan kota Helan. Kata-kata di mulut lelaki tua berjubah emas itu jatuh, dan momentumnya yang kuat bangkit kembali. Dalam beberapa saat, dia memaksa sekelompok orang di seberangnya mundur beberapa langkah. Bahkan Yuanxing saat ini tidak bisa tidak menunjukkan warna pucat di wajahnya. Yuanxing ini, Diaken Yun Xianzong, adalah orang yang membantu Xiao Yangan ketika dia datang ke daratan Yuanwu dan memintanya untuk memberikan formula inkarnasi 9 putaran kepada Xiao Yan. Kakak Yu dan aku seperti teman lama pada pandangan pertama. Kami tidak dapat mengkhianati iman kami untuk diri kami sendiri. Wang Xiang, jika keluarga Wang Anda benar-benar ingin mencaplok keluarga Fang, ayolah. Bersama saya, bahkan jika Anda Wang Jia dapat mencaplok kami, kamu harus membayar harga yang mahal. Dengan suara dingin, Yuan King maju selangkah, dan tubuh yang baru saja terguncang dengan cepat menyembur keluar dari tubuh. Dengan kekuatannya sendiri dan orang-orang di belakangnya, momentum Wang Xiang sedikit terguncang. Mendengar kata-kata Yuan King, Wang Xiang juga tidak bisa menahan cemberut. Keluarga Fang pasti telah berdiri di kota Helan selama bertahun-tahun dengan warisan yang mendalam. Bagaimana keluarga Wang bisa tahu? Namun, selama bertahun-tahun, hubungan antara kedua keluarga menjadi semakin buruk. Sekarang telah mencapai titik air dan api. Akan ada penurunan dalam keluarga Fang dan Wang di kota Helan. Jika bukan karena orang-orang di depan mereka, saya khawatir keluarga Fang akan menjadi bagian dari keluarga Wang beberapa tahun yang lalu. Namun, meskipun Yuanxing di depannya sekali lagi menghentikannya, sekarang Wang Xiang secara pribadi akan datang ke rumah Fang, dia secara alami memiliki kepastian yang tak terelakkan. 3 hari, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu tidak ingin meninggalkan kota Helan setelah 3 hari, jangan salahkan anak buahku karena tanpa ampun. Wang Xiang memberikan minuman dingin, dan kemudian berbalik. Dia membawa keluarganya dan berjalan dengan angkuh ke arah dia datang. Ketika orang di depannya pergi, Yuan King di halaman menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Dengan bantuan persamaan, dia berdiri tegak. Saudara Yuanxing, apakah kamu baik-baik saja? Equation menatap Yuanxing dengan khawatir, dan wajahnya menunjukkan permintaan maaf yang dalam. Jika bukan karena keluarganya, Yuanxing tidak akan pernah berakhir seperti ini. Aku baik-baik saja, aku hanya terpana oleh momentum pria itu. Aku akan baik-baik saja jika aku istirahat. Mendengar pidato itu,
Yuan King menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, tapi dia sangat gugup. Di hadapan Kaisar Petarung Bintang 5 yang kuat, tingkat kemenangannya masih terlalu rendah. Meskipun persamaan di satu sisi juga merupakan Kaisar Petarung Bintang 3, pemilik keluarga Wang saat ini, Wang Zhenyu, juga seorang Kaisar Petarung Bintang 3. Dibandingkan dengan keluarga Fang, keluarga Wang jelas lebih baik daripada keluarga Fang. Setelah kedua belah pihak bertarung, seluruh situasi perang akan jatuh ke tangan keluarga Wang, dan keluarga Fang takut mati di kota Helan ini. Aduh, 3 hari. Tidak bisakah keluarga Wang-nya menampung keluarga Fang kita? Di halaman, ada matahari yang panas di kepalanya, dan matahari yang hangat memercik di wajahnya, tetapi dia tidak bisa merasakan terbakarnya Dingdian. Sebaliknya, di dalam hatinya, itu dingin. Apakah saudara Yu akan meninggalkan kota Helan? Yuan King sedikit tersentak dan menatap persamaan itu. Ada rasa keengganan di sepasang mata tua. Persamaan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan tegas. Kota Helan adalah fondasi keluarga Fang kami. Kakek nenek saya telah bekerja di sini selama ratusan tahun. Tidak peduli apa yang terjadi pada saya, akar keluarga Fang tidak akan rusak. Mendengar ini, Yuan King mengangguk tegas dengan nada tegas. Kalau begitu, biarkan aku menjaga di sini bersama saudara Yu. Bahkan jika aku mati, aku harus membuat keluarga Wang menyesali apa yang mereka lakukan hari itu. Pada titik ini, persamaan itu mengangguk berat dan menatap Yuan Xing di depannya. Ketika mereka hendak berbicara, ekspresi di wajah mereka juga berubah tajam. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat ke atas dan melihat ke langit tepat di atas. Di sana, sesosok mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan musuh. Untuk sesaat, mereka memikirkan kata itu hampir bersamaan. Kemudian, kedua mata itu dengan cepat bersentuhan sejenak, dan kemudian tubuh mereka tiba-tiba melintas. Mereka menyapu ke udara, berputar-putar dan menyerang sosok itu. Telapak tangan gangguan, cetak Wutong. Dengan satu telapak tangan dan satu segel, mereka menyerang sosok berjubah hitam yang tidak bisa melihat wajahnya. Anda tidak dapat menanggung pukulan apapun terhadap situasi keluarga Fang. Tidak peduli siapa pihak lain hari ini, Anda tidak bisa membiarkannya menjadi liar di keluarga Fang. Di hadapan serangan mendadak kedua pria itu, wajah sosok di bawah jubah hitam tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Saat ini, mau tak mau saya mengatakan bahwa pergelangan tangan kedua tangan berputar, dan semangat juang yang melonjak menyembur keluar dari telapak tangan, satu telapak tangan di kiri dan satu telapak tangan di kanan, mengambil alih serangan kedua pria itu, di depan saya. Bang! Dengan dentuman yang dalam, keterampilan bertarung persamaan Yuan Xing dan persamaan Yuan Xing seperti memukul kapas lembut. Mereka tenggelam dalam-dalam, tetapi mereka tidak membawa fluktuasi abnormal sedikitpun. Apa? Sadar bahwa keterampilan bertarung mereka begitu mudah diselesaikan oleh orang-orang di depan mereka, mereka segera memicu badai di hati mereka. Sangat mudah untuk melarutkan keterampilan bertarung dari dua kaisar bertarung yang kuat. Saya khawatir kekuatannya setidaknya ada di Kaisar Pertempuran Bintang 5. Pria ini adalah petarung Bintang 5 lainnya. Memikirkan hal ini, inti dari persamaan itu tiba-tiba tenggelam. Dapatkah dikatakan bahwa surga akan membunuh keluarga Fang-nya? Yuan King sama dengan suasana hatinya. Secara alami, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan menjadi Kaisar Petarung Bintang 5. Begitu orang ini bergandengan tangan dengan keluarga Wang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, tepat ketika mereka terkejut, senyum masam tak berdaya muncul di wajah muda di bawah jubah hitam. Xiao Yan tidak menyangka akan bertemu Yuan Xing di sini. Yang mengejutkan, kekuatan yang terakhir juga telah mencapai tingkat bintang 4 melawan Kaisar, bahkan dibandingkan dengan dia, yang dipromosikan ke kultivasi hari ini dengan api yang berbeda, tidak ada banyak perbedaan. Anda tahu, Yuan Xing yang asli tampaknya hanya setengah Kaisar Bintang 3. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk mengingat awal. Pertama-tama kita harus menyelesaikan dua orang yang salah paham dengannya. Kemudian, ketika dua orang di sekitarnya pulih, Xiao Yan mengendurkan telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba meraih pergelangan tangan mereka. Tiba-tiba, kekuatannya yang mengerikan mengalir keluar, melambaikan tangannya, dan mengirimnya kembali ke halaman di bawah. Mengambil keuntungan dari kejutan besar kedua orang itu, Xiao Yan segera menunjukkan langkah besarnya dan datang ke Yuan Xing. Pada saat yang sama, tawa yang sedikit bercanda juga keluar. Hehe,
Saudara Yuanxing, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Ini tidak seperti untuk menyambut Anda segera setelah Anda bertemu. Saat tawa ringan Xiao Yan jatuh, dua orang di depannya juga dengan cepat kembali sadar. Mereka terkejut, dan semangat juang di tubuh mereka mengalir deras, menatap Xiao Yan dengan mata bermartabat. Yuanxing di satu sisi tercengang pada saat kata-kata Xiao Yan jatuh. Matanya terangkat, dan sepasang siksian tertuju pada Xiao Yan dalam sekejap. Ketika dia melihat wajah familiar King Jun yang terakhir, seluruh orang segera terpaku di tempat seperti patung, dan ekspresi pada wajah tua juga mengeras. Sampai lama kemudian, ketika persamaan di samping siap untuk menyatukan keluarga untuk menyerang Xiao Yan, ekspresi wajah Yuanxing berubah menjadi kegembiraan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Di mata orang-orang di belakangnya yang terpana, dia melangkah maju dan membungkuk pada Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, lama tidak bertemu. Di halaman, Yuan King berdiri di depan Xiao Yan dengan air mata di wajahnya dan membungkuk pada Xiao Yan. Warna hormat di matanya bahkan lebih mengejutkan. Apakah pemuda berbaju hitam ini juga dari Yun Xianzong, di mana Yuanxing berada? Di belakang Yuan King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dua orang di depannya. Terutama ketika dia melihat Xiao Yan, hatinya berangsur-angsur naik menjadi kejutan. Saya berpikir bahwa Kaisar Pertempuran Bintang 5 seharusnya adalah seorang lelaki tua yang terlihat mirip dengan Wang Xiang, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi seorang pria muda. Ditambah dengan sikap hormat Yuanxing terhadap Xiao Yan saat ini, itu membuat persamaan secara keliru berpikir bahwa pemuda berjubah hitam di depan kita adalah orang dari Yun Xianzong. Hehe, saudara Yuanxing, mengapa kamu harus melakukan ini? Jangan kamu menghancurkan hidupku dengan melakukan itu. Melihat Yuanxing di depannya datang dengan hadiah sebesar itu, Xiao Yan tercengang. Kemudian dia bergegas maju dan membantunya berdiri sendiri. Tuan Xiao Yan bercanda, Anda menyelamatkan hidup lama saya di awal. Jika bukan karena Anda, saya khawatir tulang lama saya akan mati di wilayah selatan. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda di sini hari ini? Sementara terkejut dengan kekuatan Xiao Yan, Yuan King dengan hormat memeluk Xiao Yan. Kemudian, persamaan di belakangnya datang ke Yuan King dan bertanya yang terakhir dengan suara rendah. Saudara Yuanxing, dia juga salah satu dari Anda Yun Xianzong. Tidak, Tuan Xiao Yan bukan dari Yun Xianzong. Oh, persamaan alis pik, baik awan orang Xianzong, Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, benar-benar dapat membuat orang merasa sangat terkejut. Tapi Tuan Xiao Yan adalah dermawan penyelamat hidup saya. Sekarang Yuanxing saya dapat berkultivasi hari ini, terima kasih kepada Tuan Xiao Yan. Yuan King sekali lagi memeluk Xiao Yan dan membungkukkan tangannya. Arti hormat dalam kata-kata itu mengejutkannya. Apakah kamu ingat aku memberitahumu bahwa aku datang ke wilayah barat untuk menemukan seseorang? Apakah itu pria yang Anda bicarakan? Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Sejak awal, Yuan King mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia datang ke wilayah barat adalah untuk menemukan seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berada di hutan belantara barat. Semua pihak telah mencari orang itu untuk menemukan orang itu, tetapi dia belum mengungkapkan nama yang terakhir kepadanya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa orang yang bisa menjadi Kaisar Petarung Bintang 4 akan menjadi pemuda berjubah hitam muda. Hehe, karena kita semua adalah bangsa kita sendiri, lebih baik kita duduk dan bicara dulu. Meskipun dia terkejut dengan asal-usul Xiao Yan di depannya, karena pihak lain adalah Kaisar Pertempuran Bintang 5 dan baru saja bertemu Yuanxing, dari sudut pandang ini, jika orang-orang muda di depannya bisa tinggal. Kaisar Petarung Bintang 5, ditambah Kaisar Petarung Bintang 4 dan Kaisar Petarung Bintang 3, hanya dalam hal jumlah Kaisar Petarung yang kuat, keluarga Fang satu lebih banyak daripada keluarga Wang. Dengan cara ini, ide keluarga Wang untuk mencaplok keluarga Fang lainnya pasti akan gagal. Memikirkan hal ini, saya merasakan ledakan kejutan di hati saya. Pada saat yang sama, ketika menghadapi Xiao Yan, senyum di wajahku lebih cemerlang. Aku tanpa sadar memperlihatkan senyum Gong Jin pada yang terakhir. Bahkan ketika saya berbicara, saya harus menurunkan nada saya. Kemudian, di bawah bimbingan persamaan, beberapa orang memasuki aula. Ketiga orang itu duduk secara acak. Segera, seorang pembantu rumah tangga menyajikan teh untuk ketiga orang itu. Xiao Yan tidak menyadari hal ini.
Dia berbicara dan tertawa dengan Yuan King dan berbicara tentang situasi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Persamaan memandang dua orang di depan mereka dengan ekspresi menghela nafas. Saya hanya berharap kedua orang itu bisa berbicara lebih lama. Yang terbaik adalah menjaga Xiao Yan. Ini sangat membantu keluarga Fang mereka. Namun, saat mereka berbicara dan tertawa, para pelayan di luar tiba-tiba masuk, menyamakan kedudukan dan berkata dengan hormat. "Tuan, wanita tertua telah kembali." Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan sedikit tercengang, sementara Persamaan dan Yuan King saling memandang, dan senyum dengan cepat muncul di wajah mereka. Persamaan Chang menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. "Gadis ini, di sepanjang jalan, aku takut bahwa kelompok cucu kura-kura raja akan melakukan beberapa tindakan buruk, tapi untungnya, sekarang tampaknya tidak ada apa-apa terjadi pada gadis ini." Yuan King juga tersenyum dan mengangguk. Adapun Xiao Yan, setelah mendengar apa yang disebut kehilangan besar, dia ingat bahwa dia secara tidak sengaja datang ke kota Helan, dan keluarga Fang di mana dia sekarang adalah keluarga tempat Fang Ruyan berada. "Saya pikir saya tidak ingin membantunya sehari yang lalu, tetapi sekarang saya muncul di keluarga pihak lain. Itu sangat lucu. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan Fang Ruyan ketika dia melihat dirinya sendiri nanti." Beberapa saat kemudian, di luar aula, seorang gadis bergegas masuk. Pada pandangan pertama, dia melihat Persamaan dan Yuan Xing di aula, bahkan ketika dia memberi hormat kepada mereka. "Ayah, Paman Yuan Xing, Ruyan kembali." Mendengar kata-kata Fang Ruyan, kedua tetua di depan mereka juga tersenyum dan mengangguk. Mata Persamaan menunjukkan tatapan sayang dan tersenyum. "Yah, baiklah, senang bisa kembali. Kamu tidak tahu bahwa kami mengkhawatirkanmu sepanjang jalan. Kami takut serba-serbi keluarga Wang akan menghalangimu di jalan, tapi untungnya, kekhawatiran kita berlebihan, haha." "Ayah, kekhawatiranmu tidak berlebihan, tetapi putrimu beruntung diselamatkan oleh seorang ahli, sehingga dia dapat kembali ke keluarga tanpa cedera, jika tidak sekarang." Di akhir kalimat, Fang Ruyan tampak bermartabat dan menurunkannya kepala. Tanpa diduga, keluarga Fang telah menyatukan Jing'e kota Wuyu. Begitu mereka bergandengan tangan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Fang mereka. Kemudian, di depan mereka, Fang Ruyan memberitahu mereka segalanya tentang hari sebelumnya. "Apa, Jing'e itu juga tertarik oleh keluarga Wang? Begitu dua keluarga mereka bergandengan tangan, kita sendiri tidak akan menjadi saingan." Yuan King melihat Persamaan dengan wajah muram. Di wajah yang terakhir, ekspresinya juga sangat suram. Bahkan di satu mata, ada jejak niat membunuh. Putri Fang Ruyan yang paling berharga, yang berani menyentuhnya, tidak diragukan lagi mencari kematian. Tidak peduli siapa pihak lain itu, dia telah melabelinya sebagai manusia fana di dalam hatinya. Kalau begitu, untuk orang dewasa, kamu tidak bisa pergi begitu saja jika seseorang menyelamatkanmu. Jika kamu bisa, kamu sebaiknya mencoba membiarkannya membantu keluarga Fang kita. Tidak peduli berapa biayanya, kita juga harus mendapatkan bantuannya. Kemudian, Persamaan memperhatikan Kaisar Petarung Bintang 5 yang disebutkan dalam kata-kata putrinya. Mendengar kata-kata ayahnya, Fang Ruyan menggelengkan kepalanya dengan enggan, mengangkat matanya, menyapu dua orang di depannya, dan ingin berbicara. Tapi kemudian, sepasang mata cantik yang cerdas tiba-tiba melihat sosok berjubah hitam duduk di sisi aula dan dihalangi oleh Yuan Xing. Ketika Fang Ruyan melihat setengah dari wajah pria berjubah hitam Qing Jun, gadis itu tertegun di tempat seperti patung. Sepasang mata yang indah menatap yang terakhir, dan tangan batu giok itu perlahan bergetar dan terangkat untuk menunjuk ke Xiao Yan. Dia, bagaimana dia?" Mendengar kata-kata Fang Ruyan, Persamaan itu segera mengerutkan kening. Xiao Yan sekarang menjadi tamu yang sangat penting bagi keluarga Fang mereka. Begitu sikap Fang Ruyan memprovokasi dia, itu akan membahayakan keluarga Fang. Namun, saat Persamaan sedang mempersiapkan pesanan pihak lain, Xiao Yan berbaju hitam mengangkat bahu tak berdaya, bangkit dari tempat duduknya, melihat yang terakhir dengan ekspresi polos dan berkata sambil tersenyum. "Nona Fang, kita bertemu lagi." Di aula, Persamaan dan Yuan Xing menatap Xiao Yan dengan takjub. Mereka melirik bola-bali antara Xiao Yan dan Fang Ruyan. Hati mereka segera menjadi jelas. Orang kuat yang dikatakan Fang Ruyan adalah Xiao Yan di depan mereka. Saya harus mengatakan bahwa kata takdir sangat sulit untuk dipahami.
Suatu hari yang lalu, Xiao Yan secara tidak sengaja menyelamatkan Fang Ruyan, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Yuan King keesokan harinya. Yang paling penting adalah bahwa ada hubungan halus antara dua orang. Kenapa kamu ada di rumahku? Wajah cantik Fang Ruyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang langsung menolak undangannya sehari sebelumnya, akan mengambil inisiatif untuk muncul di keluarganya keesokan harinya. Ini terlalu lucu. Batuk, ini cerita yang panjang. Dia batuk 2 kali, dan Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya. Di satu sisi, Persamaan dan Yuan King saling memandang. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Segera, Persamaan dengan cepat membungkuk ke Xiao Yan dan berkata dengan tulus. Dalam persamaan berikutnya, terima kasih Tuan Xiao Yan karena telah menyelamatkan gadis kecil Ruyan. Bahkan Yuan Xing di satu sisi melengkungkan tangannya lagi ke arah Xiao Yan. Dia dan Persamaan adalah teman dekat, dan Fang Ruyan juga menganggapnya sebagai miliknya. Urusan keluarga Fang telah lama dianggap olehnya sebagai urusannya sendiri. Karena Xiao Yan menyelamatkan Fang Ruyan, itu setara dengan kebaikan besar lainnya padanya. Sama-sama, tingkah lakuku kemarin mudah saja. Lagi pula, saudara Yuan Xing dan aku adalah kenalan dan teman lama. Kamu selalu melakukan ini padaku, tapi itu membuatku merasa sedikit terpecah. Haha, karena Tuan Xiao Yan berkata begitu, kami tidak sopan, haha. Hahaha, Persamaan tertawa, dan Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dengan keduanya. Segera, ketiganya secara bertahap menyatukan senyum mereka, dan ekspresi di wajah mereka kembali ke warna yang serius. Persamaan melihat Xiao Yan dan berkata, Saudara Xiao Yan, 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari ketika keluarga Fang kita dan keluarga Wang akan benar-benar putus. Pada saat itu akan menjadi pertempuran berdarah. Wang Xiang, pemimpin keluarga Wang sebelumnya, telah menginjakkan kaki dalam pertarungan bintang 5 melawan Kaisar, dan kekuatannya sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap dapat mengundang Anda untuk membantu keluarga Fang kami melalui kesulitan ini. Begitu dia mengatakan ini, Yuan King di satu sisi juga mengangguk, menghadap Xiao Yan dan berkata, Saudara Xiao Yan, kami tahu Anda juga seorang kaisar pertempuran bintang 5, tetapi pertempuran dalam 3 hari luar biasa. Saya juga berharap untuk mengundang Anda untuk membantu kami. Tentu saja, saya tidak ingin Anda membunuh Wang Xiang. Selama Anda dapat membantu kami menahannya, kami akan membantu Anda ketika kami menyelesaikan sisa keluarga Wang. Ya, meskipun Jinge tidak lemah, dia sangat pengecut. Dia adalah tipikal master yang makan lembut dan takut keras. Selama Tuan Xiao Yan membantu dan mengguncangnya kembali pada saat itu, kita akan menangkap keluarga Wang. Petik 2. Keduanya bernyanyi serempak, dan judul di mulut mereka segera mempersempit jarak antara Xiao Yan dan mereka. Beberapa kata jatuh, yang membuat Xiao Yan tidak punya alasan untuk menolak. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan Xiao Yan. Mereka semua membiarkan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan Wang Xiang, tetapi mereka tidak berpikir Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Tentu saja, jika kita menempatkan dua pria kuat pada tingkat yang sama, jika mereka memiliki usia yang sama, mungkin jarak di antara mereka tidak berbeda, tetapi jika mereka berbeda usia, mungkin karena Wang Xiang lebih tua, Jiang masih tua dan pedas. Oleh karena itu, dua orang di depannya berpikir bahwa dalam pertempuran sebenarnya, Wang Xiang mungkin lebih kuat dari Xiao Yan, yang membuat yang terakhir mencoba yang terbaik untuk menunda daripada mengalahkannya. Namun, pria ini jelas meremehkan kekuatan Xiao Yan. Bahkan orang kuat di tengah Kaisar Bintang 7 yang bertarung hampir mati di tangannya. Seberapa besar gelombang yang bisa dibalikkan oleh Kaisar Petarung Bintang 5? Dalam hal ini, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Ketika Fang Ruyan melihat senyum di wajah yang terakhir, tiba-tiba ada rasa ragu di hati gadis itu. Entah kenapa, dia merasa bahwa di hadapan Wang Xiang, mungkin tingkat kemenangan Xiao Yan akan lebih besar. Gadis itu juga terpana dengan ide yang tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa warna merah tidak dapat membantu muncul di wajahnya yang cantik. Sementara 3 orang di depan masih mengobrol dengan gembira, dia bergegas keluar dari aula. Ini malam, bintang-bintang pada 9 hari cerah, dan bulan perak cerah seperti piring perak, memancarkan cahaya terang di langit malam. Cahaya bulan menyebar seperti kepingan salju di bumi, menerangi kota di bawah seolah-olah siang hari. Kota Helan,
Dalam keluarga Wang, Patriark Wang Zhenyu dan ayahnya, Wang Xiang, patriark sebelumnya, berdiri di aula dewan. Pria tua berjubah emas menunjukkan senyum dingin di wajahnya yang gelap. Dia menantikan pertempuran yang menentukan dengan keluarga Fang dalam 3 hari. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga satu sama lain, keluarga Fang bersumpah untuk tidak meninggalkan kota Helan, jadi dia sudah siap untuk meluncurkan pertempuran terakhir yang menentukan dengan mereka dalam 3 hari. Perang ini akan menentukan siapa yang akan mendominasi kota Helan di masa depan dan akan menjadi dunia siapa kota ini. Dan keluarga kerajaannya pasti akan menjadi penguasa kota. Keluarga Fang pasti akan menjadi sejarah. Ayah, menurut perhitungan waktu, orang dewasa harus datang di pagi hari ketiga. Di belakang Wang Xiang, Wang Zhenyu berkata dengan hormat. Meskipun Wang Zhenyu sekarang adalah kepala keluarga, kekuatan sebenarnya ada di tangan ayahnya, dan semua tindakan keluarga diputuskan olehnya. Well, orang dewasa itu memiliki waktu terbatas. Sebaiknya kau selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Kalau, panggil pria itu Jinge. Wang Xiang sepertinya telah melihat akhir dari keluarga Fang. Mendengar pidato itu, Wang Zhenyu tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Setelah sedikit ragu, dia ragu-ragu dan berkata, "Ayah, bukankah orang dewasa itu mengatakan bahwa dia akan membawa Kaisar Petarung Bintang 5? Jika dia melakukannya, mengapa kita ingin Jinge datang ke sini? Dia hanya akan mengambil uang. Apa yang Anda tahu?" Wang Xiang membentak dan mendengus dingin. Meskipun Jinge serakah akan uang, dia tidak bodoh. Selama dia melihat bahwa kita dapat mengundang orang dewasa itu dan seorang Kaisar Petarung Bintang 5, dia akan mengetahui detail keluarga raja kita. Dengan hal ini untuk menakut-nakuti dia dan melihat trik apa yang berani dia mainkan dengan kita di masa depan. Wang Zhenyu bingung dan menyadari bahwa dia tersanjung dan berulang kali mengatakan ya. Segera, Wang Xiang memberitahunya beberapa patah kata lagi. Hanya setelah dia memastikan bahwa semuanya benar, dia berhasil dan meninggalkan aula sambil tersenyum. Setelah itu, wajah Wang Zhenyu tenggelam. Dia memarahi abadi tua di dalam hatinya, dan kemudian meninggalkan aula. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari ketiga dengan harapan yang sama dengan keluarga Wang akhirnya tiba di bawah suasana tegang di kota Helan. Di pagi hari, cahaya pagi seperti kain kasa menyebar di bumi, tetapi kota Helan sudah lama ramai. Hanya dalam 3 hari, banyak orang kuat telah berkumpul di sini. Selain populasi asli di kota, bahkan Kaisar Petarung yang kuat telah berkumpul banyak. Kelompok orang ini datang untuk pertempuran yang menentukan antara keluarga Fang dan keluarga Wang hari ini. Secara alami, keluarga Wang menyebarkan berita itu sendiri. Tujuannya adalah agar lebih banyak orang melihat kekuatan keluarga Wang mereka. Amalan ini dapat menghalangi keempat belah pihak dan menstabilkan keluarga. Di satu sisi, itu dapat membawa manfaat tertentu bagi keluarga Wang mereka. Perhitungan keluarga Wang tidak hanya ide keluarga Fang, tetapi juga banyak kota di sekitarnya, termasuk kota Wuyu. Tampaknya itu hanya deklarasi perang keluarga pihak lain. Sebenarnya, ini adalah peringatan bagi kekuatan-kekuatan ini. Wang Xiang, lelaki tua itu, dan Wang Zhenyu, penguasa keluarga kerajaan, berdiri di depan gerbang. Di belakang mereka adalah orang-orang kuat dari keluarga kerajaan. Ada lusinan pria kuat semi-kaisar berpangkat tinggi sendirian. Bahkan ada 2 kaisar gayung bintang 1. Menurut kostum mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari keluarga kerajaan. Tampaknya mereka telah mengundang mereka untuk mempersembahkan korban. Dalam antrian di depan kepala, selain Patriark Wang Zhenyu dan lelaki tua Wang Xiang, ada juga seorang lelaki paruh baya berbaju brokat. Ini adalah Jinge yang dia dan Xiao Yan lihat di kota Wuyu beberapa hari yang lalu. 5 kaisar pertempuran yang kuat dan lusinan kaisar semi kuat tingkat tinggi sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Fang beberapa hari yang lalu. Tentu saja, itu hanya beberapa hari yang lalu. Hehe, aku tidak menyangka bahwa Tuan Wang bahkan mengundang saudara-saudara Su. Tampaknya Tuan Wang pasti akan memenangkan perang dengan keluarga Fang hari ini. Mata Jinge menyipit palsu. Dia melirik 2 kaisar gayung bintang 1 yang berdiri tegak di belakangnya. Dia memandang Wang Xiang di depannya dengan wajah tersenyum, dan berkata sambil tersenyum. Haha, saya meminta mereka untuk meninggalkan kota Helan 3 hari yang lalu, tetapi itu hanya niat saya untuk menunda waktu.
Saya tahu bahwa keluarga Fang tidak akan pernah meninggalkan kota Helan bahkan jika mereka mati. Oleh karena itu, saya mengundang orang dewasa selain dua saudara Su dalam 3 hari ini. Wang Xiang tersenyum di wajah lamanya dan menatap langit barat. Jika bagus, hitung waktunya, dan pria itu akan tiba. Oh, mendengar kata-kata Wang Xiang, Jinge mau tak mau mengangkat alisnya. Dia bisa menyebutnya dewasa. Saya khawatir asal-usulnya tidak biasa. Sementara Jinge ragu, di ufuk barat kota Helan, 2 napas terdengar samar. Ini adalah. Sadar akan 2 bau itu, Jinge segera mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Pemilik salah satu dari 2 napas hanya 8 bintang setengah kaisar, sementara orang lain memiliki napas yang kuat, yang tidak kurang dari Wang Xiang di sebelahnya. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa orang kedua ini adalah kaisar pertempuran bintang 5 lainnya. Sadar akan hal ini, meskipun Jin Gedang tidak bisa menahan nafas, dia juga seorang kaisar petarung bintang 5. Dengan cara ini, hanya keluarga Wang yang memiliki 2 kaisar petarung bintang 5. Bahkan jika ditempatkan di wilayah barat, barisan ini tidak lemah. Sulit membayangkan bahwa Wang Xiang mengatur barisan seperti itu hanya untuk keluarga Fang. Tentu saja, sebaliknya, Wang Xiang secara alami tahu bahwa meskipun kaisar pertempuran bintang 5 akan mengikuti, kemungkinan membiarkannya bertarung hampir dapat diabaikan. Tujuan pihak lain hanya untuk melindungi kaisar bintang 8,5, yang jauh dari keluarga Wang mereka. Orang tua, kamu satu-satunya yang pernah kulihat dalam hidupku. Jinge tidak bisa tidak mengagumi, yang membuat senyum di wajah lama Wang Xiang lebih kaya. Apa yang dia inginkan adalah hasil ini. Dia ingin semua orang di kota memahami bahwa keluarga Wangnya mampu membeli kaisar petarung bintang 5, yang cukup untuk menakuti para pahlawan. Benar saja, hampir pada saat yang sama ketika 2 napas muncul dalam lingkup kota Helan, kota besar itu dengan cepat menjadi bising, dan suara-suara penuh kejutan tetap ada di kota. Hati semua orang penuh kejutan. Akhirnya, di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya, 2 bayangan melewati kota Helan dan jatuh di posisi rumah raja. Hampir pada saat yang sama, di kediaman keluarga Fang dan aula konferensi, persamaan utama dan Yuan King, serta para tetua keluarga, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Pada saat yang sama, kepanikan yang mendalam juga mengalir deras dari lubuk hati mereka. Ada apa? Ada 2 lagi, dan salah satunya masih Kaisar Petarung Bintang 5. Dengan cara ini, bukankah itu berarti bahwa ada 2 kaisar pertempuran bintang 5 di keluarga Wang sekarang, jadi bukankah perang hari ini? Hampir semua orang di aula menatap dengan kedua mata dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Wang dapat mengundang orang seperti itu. Kaisar Petarung Bintang 5 telah membuat mereka merasakan tekanan. Sekarang satu lagi sudah cukup bagi keluarga Wang untuk menghancurkan mereka. Patriark, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak ada jalan kembali. Tunggu saja orang-orang dari keluarga Wang datang ke pintu, dan keluarga Fang kita akan berakhir. Tidak, ayo pindah. Kota Helan memang yayasan kita, tapi kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga. Patriark, itu benar-benar tidak. Sebaiknya kita biarkan generasi muda keluarga menemukan cara untuk meninggalkan kota Helan. Kami orang tua mati, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah harapan keluarga Fang kami. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Penambahan Kaisar Petarung Bintang 5 ke keluarga Wang merupakan pukulan telak bagi keluarga Fang. Dalam waktu singkat, secercah harapan yang baru saja dibangkitkan seluruh keluarga Fang karena kemunculan Xiao Yan begitu pupus. Mereka tidak berpikir bahwa Xiao Yan, seorang Kaisar Petarung Bintang 5, dapat membantu keluarga Fang mereka lolos dari bencana ini. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan. Mendengar kata-kata berat beberapa tetua dalam keluarga, persamaan sebagai patriark juga memiliki wajah rendah dan hampir putus asa di hatinya. Bisakah Anda melarikan diri dari kota Helan seperti anjing yang hilang? Tapi apa yang bisa dilakukan? Jika mereka terus menunda seperti ini, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan terakhir. Astaga, dia menghela nafas dalam-dalam. Bahkan jika dia tidak mau, keluarga saat ini lebih penting. Dia tidak boleh menyerahkan seluruh keluarga karena emosi apapun. Apakah keluarga Fang hancur di tanganku? Dengan mengingat hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tapi saat dia hendak bangun dan mengumumkan sesuatu, Xiao Yan, berpakaian hitam, perlahan melangkah ke aula sambil tersenyum.
Tuan Fang, jangan khawatir. Saya akan membersihkan kaisar yang kuat dari keluarga Wang secara langsung. Anda hanya perlu menyelesaikan semi-kaisar yang kuat. Tidak ada gelombang dalam suara sederhana dari kata-kata itu. Kata-kata itu diperkenalkan ke telinga orang-orang yang hadir, tetapi mereka segera memicu badai di hati mereka. Mata mereka tertuju pada Xiao Yan, kaget dan curiga. Tuan Xiao Yan, kami juga tahu bahwa Anda adalah kaisar petarung bintang 5, tetapi masalah ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Fang kami. Kami tidak bisa tidak bercanda dengan Tuan Xiao Yan. Mendengar kata-kata arogan Xiao Yan, beberapa tetua keluarga di aula mau tidak mau mengerutkan kening dan saling memandang. Segera, wajah mereka menatap Xiao Yan sedikit rendah dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun orang di depannya memang seorang kaisar petarung bintang 5, bagaimanapun juga, dia masih muda dan seberapa kuat dia. Saya khawatir dia akan sangat sulit menghadapi Wang Xiang sendirian. Sekarang dia berani mengatakan kata-kata yang merajalela, yang terlalu tinggi untuknya. Penatua, Tuan Xiao Yan adalah korban saat ini dari keluarga Fang kami. Sebagai penatua, tidak bisakah kamu membedakan statusnya? Meskipun dia tidak percaya kata-kata Xiao Yan, suatu hari yang lalu Xiao Yan telah berjanji untuk menjadi pengorbanan keluarga Fang mereka, dan berjanji bahwa mereka akan berjuang untuk keluarga Fang, dengan emosi dan alasan. Apa yang dikatakan tetua tertuanya agak terlalu berlebihan. Begitu persamaan itu dimuntahkan, wajah sesepuh tiba-tiba berubah sedikit. Kemudian dia dengan cepat bangkit dan meminta maaf kepada Xiao Yan yang telah datang ke tengah aula. Bagaimanapun, aturan daratan Yuan Wu seperti ini. Secara umum, seorang kaisar petarung bintang 5 tidak akan pernah bisa melawan dua kaisar petarung bintang 5 pada saat yang sama tanpa kalah. Para tetua keluarga Fang hanya bisa menyimpulkan dari akal sehat. Namun, bagaimana kekuatan Xiao Yan dapat disimpulkan dari akal sehat? Saya tidak tahu apa-apa. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, persamaan itu ditanyakan dengan ragu-ragu. Tuan Fang, jangan khawatir. Saya akan mengurus semua kaisar tangguh dari keluarga Wang. Anda hanya berurusan dengan keluarga Fang yang lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat senyum percaya diri di wajahnya. Melihat adegan ini di mata persamaan dan Yuan Xing, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka dan merasa curiga di hati mereka. Apakah Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Saya tidak tahu seberapa yakin Tuan Xiao Yan. 10%. Kali ini, kata terakhir di mulut persamaan baru saja dimuntahkan, Xiao Yan dengan tenang menjawab dengan senyum tipis di wajahnya. Mendesis. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di aula tidak bisa menahan napas, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Hanya dari apa yang mereka ketahui tentang keluarga Wang, ada 4 gayung kuat untuk kenyamanan, termasuk 2 gayung bintang 5, 1 gayung bintang 4 dan 1 gayung bintang 3. Formasi seperti itu telah menempati keunggulan dalam jumlah gayung kuat saja. Menurut akal sehat, keluarga Fang tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kalau begitu, persamaannya sepenuhnya tergantung pada Tuan Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, persamaan itu akhirnya mengatupkan giginya dan dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya. Sekarang situasi keluarga Fang dalam bahaya. Sudah terlambat untuk membuat lebih banyak rencana dalam banyak aspek. Sekarang mereka harus meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang, dan mungkin mereka dapat memiliki secercah harapan. Ini adalah taruhan besar. Taruhannya adalah seluruh keluarga mereka. Keberhasilan atau kegagalan terkait dengan nasib keluarga Fang mereka. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu orang-orang yang hadir. Begitu tubuhnya berbalik, dia berjalan keluar dari aula. Sudut mulutnya naik sedikit, menunjukkan senyum main-main. Matanya mendongak dan melihat ke arah keluarga Wang. Dia tidak menyangka akan bertemu pria itu lagi di kota Helan. Dia membiarkannya pergi 2 kali sebelumnya, tapi kali ini, Xiao Yan tidak akan memiliki hati yang baik lagi. Di aula, melihat Xiao Yan pergi, para tetua keluarga Fang mengalihkan pandangan mereka ke persamaan tempat Tuhan duduk. Pemimpin klan, apakah Anda benar-benar menaruh semua harapan Anda padanya seperti ini? Tuan Xiao Yan memang seorang kaisar petarung bintang 5. Itu bagus, tapi ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Fang kami. Kami tidak percaya kata-kata orang luar. Fang Sang, siapa yang kamu katakan adalah orang luar? Begitu tetua mengatakan ini, Yuan Xing di sampingnya memutar alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Jangan salah paham,
Tuan Yuanxing. Kami tidak percaya padamu, tapi Xiao Yan ini. Cukup, kata-kata tetua tidak jatuh, tetapi wajahnya marah. Dia menamparkan pegangan tangan dengan keras, berdiri dan berteriak. Fang Sang, sebaiknya kamu ingat bahwa Tuan Xiao Yan sekarang adalah korban dari keluarga Fang kita. Kekuatannya cukup untuk membuat kita percaya setiap kata darinya. Jika kamu benar-benar berpikir Tuan Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya, dua kaisar pertempuran bintang 5, mengapa kamu tidak pergi? Aku. Fang Sang terkejut. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari kaisar pertempuran bintang 5 dengan budidaya bintang 9 dan setengah kaisar? Kamu tidak memiliki kemampuan untuk meragukan orang lain. Fang Sang, kamu harus mencari tahu sekarang bahwa bukan Tuan Xiao Yan yang meminta bantuan, tetapi kami yang memintanya. Jika dia tidak mau, dia bisa berbalik dan pergi. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Xiao Yan seperti ini, jangan salahkan aku karena menarik posisimu sebagai tetua yang hebat. Petik 2. Bagaimanapun, persamaannya adalah kepala keluarga. Berbicara dengan bermartabat dan terkejut, semua orang di aula ketakutan. Setelah mendengarkan kata-kata persamaan, Fang Sang tiba-tiba menyadari kesalahannya dan dengan cepat mengakui kesalahannya pada persamaan. Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi Tuan Xiao Yan. Dengan peringatan, persamaan tidak bisa duduk lagi. Puluhan napas yang kuat tiba-tiba muncul di atas kediaman keluarga Fang. Momentum yang kuat seperti pendaratan meteorit Gunung Tai, menindas semua orang dari keluarga Fang. Seluruh keluarga Fang dalam keadaan siaga penuh pada saat ini. Semua orang mengencangkan tubuhnya, dan semangat juang di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya dengan liar, menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk menahan momentum dan tekanan di langit. Hahaha, batas waktu 3 hari telah tiba. Karena keluarga Fang Anda masih tidak ingin meninggalkan kota Helan, apakah itu akan diintegrasikan ke dalam keluarga Wang saya dan menjadi cabang dari keluarga Wang saya? Di langit, Wang Xiang penuh dengan tawa sarkastik, yang menyebar seperti guntur. Di aula konferensi keluarga Fang, sekelompok pejabat tingkat tinggi bergegas keluar dari pintu, menatap ke langit dan memandang orang-orang di atas. Terutama ketika mata persamaan melihat orang-orang di sekitar Wang Xiang lagi, ekspresi wajahnya segera menjadi sangat bermartabat. Tampaknya situasinya jauh lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan. Sekarang, selain 4 kaisar pertempuran yang kuat, ada 2 kaisar pertempuran bintang 1 di belakang Wang Xiang. Yang paling mengejutkan persamaan dan Yuan King adalah bahwa saat ini, bukan kaisar petarung bintang 5 yang berdiri di sebelah Wang Xiang, tetapi kaisar bintang 8,5 yang datang bersamanya. Adapun pria itu, dia berdiri di sisinya, satu kiri dan satu kanan, jelas mengambil 8 bintang setengah kaisar sebagai pusatnya. Saya khawatir identitas kaisar bintang 8,5 ini tidak biasa. Potong. Itu hanya kaisar petarung bintang 4 kecil, Wang Xiang. Kamu bahkan mengundangku untuk datang. Apakah kamu takut pada mereka dengan kekuatanmu? Pada saat ini, 8 bintang setengah kaisar di samping Wang Xiang juga menjelajahi pencapaian orang-orang di halaman bawah dan menemukan bahwa orang terkuat hanya Yuan King, yang merupakan kaisar pertempuran bintang 4. Setelah itu, wajah tua yang gelap tidak bisa menahan senyum ironis. Hehe, Tuan Su, saya melakukan ini untuk berjaga-jaga. Keluarga Fang telah menjadi kekhawatiran keluarga Wang saya selama bertahun-tahun di kota Helan. Sekarang saya akhirnya bisa menyelesaikannya. Beraninya saya ceroboh. Silakan datang, hanya berharap untuk menggunakan reputasi Anda untuk menakut-nakuti mereka, atau membiarkan mereka menyerah perlawanan dan bergabung dengan keluarga Wang kami. Ini alami lebih baik lagi. Petik 2. Anda hanya mengundang saya untuk menakut-nakuti keluarga Fang. Jauh lebih dari itu. Mendengar pidato itu, lelaki tua berjubah brokat yang dipanggil Lord Su itu tersenyum sinis. Matanya menyapu Jinghe di belakangnya, dan kemudian menyapu satu persatu dari para kaisar yang bertarung kuat di kehampaan kota. Dia juga menebak tentang sempoa Wang Xiang di dalam hatinya. Diam-diam. Oke, ini pemahaman diam-diam, tapi lihat apa yang kamu ambil, aku akan membantumu kali ini. Tuan Su tersenyum dingin, dan Wang Xiang terus memutar bibirnya di dalam hatinya. Jika orang-orang di depannya tidak ingin mendapat manfaat, bagaimana mereka bisa membantu mereka? Orang ini, mengandalkan kemampuannya sendiri, akan meminta uang di mana-mana.
Dia akan mati karena keserakahan cepat atau lambat. Sementara orang-orang di langit ini berbicara dan tertawa, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, juga melihat Tuan Su, yang dipeluk oleh dua kaisar pertempuran bintang 5 di langit dengan mencibir. Faktanya, yang disebut Su dewasa di mulut Wang Xiang adalah Su Songming, herbalis kelas 3 baru dari aliansi herbalis yang dikalahkan oleh Xiao Yan 2 kali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.